Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi listrik dinamis, atau kita sebut dia sebagai listrik arus searah DC direct current. Silahkan diperhatikan dengan sebaik mungkin. Jika kalian sudah mencatat materi yang sudah saya bagikan, silahkan mendengarkan video ini dengan membuka catatan kalian agar nantinya bisa lebih paham. Oke, kita lanjutkan. Untuk peta konsep pada materi listrik dinamis sebagai berikut. Kalau minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang arus listrik, hambatan, dan hukum Ohm, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai rangkaian hambatan, baik rangkaian seri, paralel, yang selanjutnya akan kita sebut sebagai rangkaian listrik. Silakan diperhatikan dengan sebaik mungkin. Pertama, mengenai rangkaian seri. Untuk rangkaian seri, bentuk rangkaiannya adalah sebagai berikut. Di situ kita punya R1 hambatan yang pertama, R2 hambatan yang kedua. Konsep yang perlu kalian ingat pada rangkaian seri, yang pertama I total itu sama dengan I1 sama dengan I2. Maksudnya bagaimana? Kalau kita berbicara rangkaian seri, di semua titik, baik di sini titik A, B, dan C, akan punya kuat arus yang sama kalau kita hitung dengan menggunakan ampere meter atau multimeter. Ya, dimanapun sama dia rangkaian seri, kuat arus yang terukur nilainya akan sama. I1 di situ adalah arus yang masuk menuju ke R1, itu I1. Kemudian I2 itu adalah arus yang masuk ke hambatan yang kedua. Sedangkan V total di sini adalah tegangan yang keluar dari sumber tegangan, entah itu baterai ya. Kemudian V1 adalah tegangan yang terukur khusus pada hambatan yang pertama. Sedangkan V2 itu adalah hambatan yang terukur pada hambatan yang kedua. Diingat-ingat konsepnya ya. Selanjutnya, untuk rumus hambatan yang kita jabarkan di sini adalah, mohon maaf. Oke, yang kita jabarkan di sini adalah dari V total. Saya tulis rumusnya di bawah. Ingat kalau mau mencari rumus hambatan, yang kita jabarkan adalah konsep yang penjumlahan. Di situ kan V total yang penjumlahan ya. Perlu diingat-ingat bahwa V itu berdasarkan hukum Ohm, V itu adalah sama dengan I kali R. Oke, V sama dengan I kali R atau VIR. Oleh karena itu, V total di sini saya jabarkan I total kali R total. V1 berarti I1 kali R1. V2 adalah I2 kali R2. Karena I-nya sama besar, oleh karena itu bisa saya coret. I totalnya dicoret, I1-nya coret, I2-nya dicoret karena I pada rangkaian seri nilainya sama besar. Sehingga kalau I-nya kita coret, sisa rumusnya adalah R total sama dengan R1 ditambah R2. Oke, sampai sini. Jika ada yang kurang paham, silakan komentar di forum yang disediakan pada e-learning SMA Hang Tuah Halim Sidoarjo atau Moodle kalian masing-masing. Oke, kita lanjut. Kemudian, mungkin muncul pertanyaan, loh Mem, bagaimana kalau misalnya hambatannya itu lebih dari 2? Misal ada 3, kita tambahi R3. Oke. Kalau hambatannya lebih dari 2, baik 3, 4, 5, dan seterusnya. Ketika kita berbicara arus yang ada di A, B, C, dan D, kalau diukur nilainya akan sama. Kenapa? Dia tetap rangkaian seri, maka arus yang terukur sama. Sedangkan V totalnya bagaimana, Mem? Nah, kalau di sini V total itu dibagi rata V totalnya. Karena ada 3 rangkaian, berarti V totalnya sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Oke. Nah, atau kalau kita sederhanakan,
Di situ R totalnya adalah RS. Dari A menuju ke titik D. Ini adalah R total atau RS. Ya, rumusnya bisa kita tuliskan kalau jumlah hambatannya ada banyak sekali, misal sampai N jumlah hambatan. Berarti rumusnya R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 sampai jumlah N yang dikehendaki. Misal ada 10 berarti sampai R10. Tinggal kalian jumlah. Itu untuk rangkaian seri. Yang kedua, untuk rangkaian paralel, bentuk rangkaiannya adalah sebagai berikut. Di sini kita punya R1 dan R2. Pada rangkaian paralel, kiri-kirinya dia punya cabang 3 atau lebih, cabangnya 4. Ya, di mana cabang ini kita sebut sebagai pembagi tegangan. Oke, cabang 3 ini kita sebut sebagai pembagi tegangan. Cabang 3 ini cabang 3 yang ada di sini. Oke, ini kita sebut dia sebagai pembagi tegangan. Diingat-ingat ya. Saya hapus dulu. Oke, kemudian konsepnya kita beri dulu titik. Oke, I total, I yang masuk ke titik A atau sebelum dia dipecah jadi I1 dan I2. Nah, ini kalau digabung sehingga menjadi RP atau R total. Oke, konsep pada rangkaian paralel ini kebalikan dari rangkaian seri. Kalau di rangkaian paralel, V-nya yang nilainya sama. Berarti V total, V yang terukur pada titik A sebelum dia dipecah, itu akan sama nilainya dengan V1 dan V2. V1 adalah tegangan yang terukur pada hambatan 1 atau R1. V2 adalah tegangan yang terukur pada hambatan 2 atau V2. Sedangkan I total, nah I total ini adalah penjumlahan. Kalau dia dipecah jadi 2, berarti I totalnya I1 tambah I2. Kalau dipecah jadi 3 paralelnya, ya tinggal dituliskan I1 tambah I2 tambah I3. Itu sama dengan I total. Kemudian bagaimana dengan rumus hambatannya? Seperti yang sudah saya bilang, untuk menjabarkan rumus hambatan, yang kita gunakan adalah konsep yang penjumlahan. Di situ kita punya I total adalah I1 tambah I2. Oke, diingat-ingat di hukum Ohm, di mana kita punya bahwa V sama dengan I kali R. Ya, sehingga kalau saya tanya I sama dengan V per R. Rumus ini masukkan ke sini. Oke, I sama dengan V per R. Karena di sini I total berarti V total per R total sama dengan I1 itu diubah jadi V1 per R1 dan I2 diubah jadi V2 per R2. Di konsep kita tahu bahwa V-nya sama besar, berarti V-nya bisa kita coret. Biar beda warnanya saya ganti. V-nya kita coret. Nah, kalau dicoret berarti rumusnya berubah menjadi I1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Ya, ini adalah rumus yang sering kalian temui atau pernah kalian temui pada pembelajaran listrik di SMP dulu. Diingat-ingat kembali. Nah, kalau ada yang tanya, loh Mem, kalau hambatan saya lebih dari 2, ada 3 misal, berarti rumusnya berubah menjadi 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, kalau ada banyak Mem, jumlahnya sampai N, ya tinggal diteruskan, berarti 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah sampai 1 per Rn. Oke. Paham ya nak?